Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Penyakit demam berdarah di Kota Denpasar menyerang pasien di rentang usia produktif antara 15 hingga 24 tahun. Sesosok bayi perempuan ditemukan salah seorang warga di garasi rumah di Desa Taman Bali, Guliang Kangin, Bangli. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapah daging kerbau di Kota Denpasar. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni memantau pelaksanaan program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak di Dapur Sehat Nasional dan sekolah. Pangdam mengapresiasi program makan gratis tersebut sebagai langkah awal yang baik untuk mendukung kesehatan anak sekolah. Menurut Pangdam, program makan gratis di Jembrana sudah berjalan selama 1 minggu dan menunjukkan hasil positif. Karena sini sudah berpengalaman, sudah 1 minggu, perbedaan menyorok tadi saya lihat di dapur adalah bahwa tenaga kerja yang di dapur itu jauh lebih efisien, nggak semraut, ya kan? Dibandingkan hari pertama kemarin yang di Karangasem, karena masih hari pertama, mungkin masih mencari pola. Dan kami lihat, 1 minggu ternyata sudah cukup lah untuk bisa menemukan pola bekerja yang efektif, sehingga orang yang bekerja itu tidak mubazir tenaganya, tapi betul-betul efektif, siapa berbuat apa. Pangdam juga melihat langsung program makan gratis di salah satu sekolah di Kabupaten Jembrana. Ia berharap program ini bisa memberikan manfaat bagi siswa dan menghemat uang jajan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Berbagai tempat kuliner kini bisa dijumpai di Kota Denpasar. Salah satunya, kuliner Tipat Tahu Gerenceng di Denpasar Utara yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Menurut pengelolanya, Yulianto, usaha ini dimulai oleh neneknya. Bisnis keluarga ini kemudian diteruskan generasi berikutnya dan saat ini dikelola oleh cucunya. Tipat tahu ini bisa dinikmati saat pagi hingga malam hari. Namun pembeli terbanyak datang pada saat jam makan siang. 1 porsi tipat tahu terdiri dari ketupat, tahu goreng, sayur toge, bumbu kacang, serta kerupuk sebagai pelengkap. Harga 1 porsi tipat tahu Rp11.000 dan Rp14.000 jika dilengkapi telur dadar. Tipat tahu sayur, kalau spesial tipat tahu telur, terus isinya tahu sayur juga ada, tahu sayur telur ada. Bedanya tipat tahu di tempat ini dari tempat lainnya itu apa ya? Kalau di sini kan menu bumbunya kan kacang asli, kacang aja gitu, nggak ada campuran apa. Ya itu aja ciri khasnya. Cuma beda sendiri bumbunya aja yang paling gini. Bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya aja yang beda gitu. Tapi kalau tempat lain kan rasa juga nggak gini. Saya murni kacang-kacang aja, nggak ada campuran. Kalau tempat lain kan banyak campuran, kemungkinan banyak campuran gitu. Harganya berapa? Kalau harga biasa 11.000, tipat tahu telur, tahu sayur 11.000, kalau tipat tahu telur 14.000. Saya mesennya tipat tahu sama telur. Gimana tuh Bu rasanya? Udah bisa bilang karena enaknya gitu. Yang tidak enak makan jadinya enak. Kalau di sini sih rasanya pas. Ya manisnya lah, apanya pokoknya ini di sini pas rasanya, dari rasanya. Menurut saya sih selera saya.
Setiap harinya tempat ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 8 malam. Penjual tipat tahu tetap mempertahankan cita rasa dan resep turun-temurun, sehingga makanan ini tetap disukai para pelanggannya. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Daging kerbau dapat diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Salah satunya kuliner lawar dan surapah kerbau. Tempat makan yang menyajikan hidangan ini antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Lawar dan surapah kerbau di tempat ini menggunakan bumbu khas Denpasar, yakni keleh nyanglo. Lawar dan bumbu juga dilengkapi parutan kelapa bakar agar cita rasanya menjadi gurih. Seporsi lawar kerbau dijual seharga Rp25.000, lengkap dengan nasi, kerupuk kulit kerbau, soto sapi, dan minuman. Kalau di setiap daerah kan beda-beda kan, kayak misalnya di Gianyar ada lawar flek, jadi dagingnya dicincang mentah, dimik pakai lawar. Kalau di Denpasar kita kita pakai lawar, dagingnya matang semua, jadi dengan bumbu cita rasa Denpasar yang disebut dengan bumbu klenyangluhnya. Klenyangluh, iya. Biasanya kan bumbu Bali, bumbu genep atau bumbu rajang kan. Kalau klenyangluh itu dia terdiri dari lengkuas, bawang putih, kemiri, terus sama ada kunyit, kalau bahasa Balinya kunyit, terus ada bakaran kelapanya. Yang itu yang bikin aroma khas aromanya. Ini menunya ada lawar, ada serapah, ada soto. Terus kalau untuk lawarnya lawar kebo sama serapah sapi sama soto sapi. Gimana tuh rasanya, Pak? Enak sih, bikin ketagihan rasanya. Enak sih, pas rasanya. Untuk lawar kebonya pas. Tidak ada rasa amis atau? Enggak ada amis sama sekali. Pasokan daging kerbau selama ini dikirim langsung dari Pulau Lombok, NTB. Dalam sehari, Ketut Lelut menjual 120 porsi nasi lawar dan surapah kerbau. Setiap harinya, tempat makan sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 1 siang. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.